Ini nggak ada tonsik ya? Tonsik nggak ada? Hah? Tonsik apa tuh? Nggak ada Nggak ada ya. ya? Pak, itu nanti pokoknya Bapak coba kalau udah full pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi yang bisa hanya ini dan itu digantian. Apa kabar? Ibu Sandri? Sudah. Oke. Ya. Sehat semua ya, Ibu Santriwati yang dirahmati Allah. Sekali lagi masih belum kompak karena mungkin habis makan, ya. Kalau biasa kalau belum makan konsentrasi juga buyar ya. Kalau belum makan, buyar ya. Udah bisa fokus ibu semua? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah SLC santriwati yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama meluangkan waktu dalam menimba ilmu yang tentunya insya Allah ilmu ini akan menjadikan kita orang-orang yang insya Allah semakin taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan insya Allah kita akan diberikan ganjaran yaitu jannahnya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang tidak pernah ibu-ibu bayangkan, ya, surga yang seluasnya langit dan bumi. Perkenalkan, saya nama Muhammad Yusra Al-Hadi. Kita dari The Brother Academy, adik dari Bang Aldo dan Bang Rio. Mungkin yang belum kenal, untuk pertama kalinya saya ya, kita semoga ya geraha. Alhamdulillah kita melalui wasilah bisnis ini juga kita sudah mendapatkan dan meraih luxury. Alhamdulillah. Tidak terasa kita hanya menikmati prosesnya tanpa protes. Alhamdulillah 3 orang adik kakak. Dan kalau ditotalin luxurinya alhamdulillah sudah 7 luxury. Masya Allah. Saya sekeluarga bisa, tentunya ibu-ibu santriwati yang dirahmati Allah, bisa meraih luxury lebih banyak lagi dari kita. Ya. Amin. Masya Allah. Bu Sudina, selamat ya atas perahian Big Mokes, mobil impian setiap umat. Ternyata mobil Big Mokes itu Pajero itu AC-nya dingin banget. Bikin betah ya Bu. Dan insya Allah Pajero yang Bu Sufina dapatkan, kita bisa mengajak teman-teman ke program SLC ini, ya. Maka siapa bilang harta tidak bisa dibawa mati,
Insya Allah Pajero bisa dibawa mati, karena kita mengantarkan orang-orang ya mengikuti program I'tikaf yang luar biasa ini, mengajak ke program-program kegiatan-kegiatan sosial. Insya Allah semua kita mendapatkan manfaat atau mendapatkan kemaslahatan semua. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah memberikan segala kecukupan dan kelimpahan nikmat kepada kita semua. Betul? Hari ini ibu-ibu santriwati yang dirahmati Allah bisa bertemu di ruang ini, kita sama-sama menuntut ilmu sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengabarkan, orang yang memberikan ilmu ataupun yang sedang menuntut ilmu akan diberikan ganjaran pahala syahid fisabilillah. Kemudian akan dicatatkan pahala haji lengkap. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk menaungi kita dengan sayapnya. Amin. Dan tak lupa salawat berserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita tentang halal dan haramnya aturan-aturan dari Sang Pencipta Allah. Jika kita mengikuti segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, insya Allah ganjarannya apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tidak pernah Bapak Ibu bayangkan. Luar biasanya surga. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan Sirah Nabawi. Ya, pada SLC bulan berapa waktu itu ya? Oktober, September ya. Kita telah bercerita tentang jalur nasab kakek buyut dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita sudah banyak bercerita panjang lebar tentang dari mana kakek buyut Nabi kita ini, Nabi Allah Ibrahim, berasal. Ada yang tahu dari mana? Nah, masih lupa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berasal dari sebuah kota yang bernama Ur, atau negeri yang sekarang disebut Irak, atau dulunya daerah ini sangat terkenal, yaitu Mesopotamia atau Babilonia. Ya, nah di sana beliau berdakwah kepada seorang raja yang zalim. Kemudian raja tersebut tidak mau mengikuti risalahnya Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya Allah hinakan raja yang bernama Namrud ini, mati terbunuh hanya dengan seekor lalat. Ada yang menyebut dengan seekor nyamuk. Nah, akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya tercinta yaitu Ibunda Sarah melanjutkan dakwahnya ke sebuah negeri yang bernama Palestina. Nah, namun sebelum sampai di Palestina, beliau sempat mampir di sebuah negeri yang bernama Mesir. Kemarin kita sudah sempat cerita bagaimana istrinya Sarah ini ya ditangkap oleh raja yang bernama Amr. Udah pernah saya ceritakan? Oh, belum ya? Jadi ketika itu di daerah Mesir ada seorang raja yang bernama Amr. Jadi raja yang berkuasa di daerah Mesir itu sebenarnya dinisbatkan padanya bernama Fir'aun. Cuman Fir'aun ini beda-beda. Betul ya Bapak-Ibu ya? Fir'aun yang berkuasa pada saat zamannya Nabi Musa itu bernama Ramses II. Ya. Nah, pada saat Nabi Yusuf di daerah Mesir itu rajanya beda lagi. Itu saya lupa namanya. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditangkap bersama istrinya Sarah, kemudian dibawa ke dalam istana Raja Amr ini. Karena Raja Amr ini sukanya hobi sekali mengambil paksa istri-istri orang lain. Jadi kebiasaannya ini apa ini? Ya, karena dia tidak apapun keinginan Raja Amr ini, dia akan segera, pokoknya dia nggak mau tahu. Ya, kapan perlu dia bunuh pasangan dari istri orang yang diambil ini.
Karena melihat kemolekan atau kecantikan Ibunda Sarah ini, Raja Amr ini ya menangkap mereka berdua. Nabi Allah Ibrahim diasingkan di sebuah tempat di dalam istana mereka. Kemudian Ibunda Sarah dibawa ke hadapan Raja Amr. Ya, Ibunda Sarah ini di riwayat yang lain termasuk salah satu wanita tercantik di zamannya. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Quran, ada 4 orang wanita yang kriteria tercantik. Pertama adalah Siti Aisyah, istrinya Raja Fir'aun. Yang kedua bernama Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga siapa? Ayo. Khadijah binti Khuwailid, jadi adalah istri dari Nabi Allah Muhammad SAW. Kemudian yang keempat yaitu Fatimah Az-Zahra, anak dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Ibunda Sarah ini termasuk memiliki paras yang cantik dan molek, sehingga siapapun melihat itu akan terkesima. Ya. Kemudian Raja Amr melihat kecantikan Ibunda Sarah, dia mencoba untuk menjamah Ibunda Sarah. Akhirnya Ibunda Sarah berdoa kepada Allah untuk memberikan pelajaran atau hukuman kepada Raja Amr ini. Nah, apa yang terjadi? Raja Amr ini tidak bisa menggerakkan tangannya, alias truk sebelah. Kemudian sambil menahan kesakitan, ya, dengan ketakutan dia memohon kepada Ibunda Sarah untuk segera menyembuhkan dia dari sakitnya. Nah, karena Ibunda Sarah nggak tega, akhirnya memohon kembali untuk yang kedua kalinya. Ibunda Sarah akhirnya berdoa, tangan Raja Amr ini sembuh. Ya, ini udah 2 kali nih, 2 kali akhirnya mohon kembali, sakit lagi. Kedua belah tangannya nggak bisa bergerak. Baru selesai sembuh, untuk kali yang ketiga dia mencoba menjamah kembali. Bayangkan. Nggak, emang Badung, emang bandel. Bandit kata Bunda Korla. Apa yang terjadi? Raja Amr ini tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, hanya yang memberikan isyarat cuma mulutnya saja, ya, matanya saja. Nah, kali ini dia betul-betul bertaubat, tidak mau mengulangi hal yang sama. Kemudian dia datangkan saksi-saksi dari istana-istana beliau. Akhirnya Ibunda Sarah berdoa kepada Allah, Raja Amr ini sembuh dari penyakitnya. Dan diriwayatkan bahwasanya saking takutnya Raja Amr ini, akhirnya Raja Amr ini menghadiahkan, di riwayat yang lain Raja Amr ini menghadiahkan budaknya, yaitu budak hamba sahaya yang bernama Hajar. Di riwayat yang lain, ya, yang dihadiahkan adalah putrinya Hajar. Jadi di sini jelas ya bahwa Mesir itu adalah sukunya adalah suku Kipti. Berasal dari suku apa? Suku Kipti. Kemudian dihadiahkanlah Hajar ini kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ibrahim dan istrinya Sarah. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan atau berdakwah ke negeri Palestina. Nah, diriwayatkan di usianya yang renta, Ibunda Sarah ini tidak mendapatkan keturunan. Ya, ada yang meriwayatkan 60 tahun, ada yang 70 tahun. Nah, di usia yang renta tidak juga mendapatkan keturunan. Ibunda Sarah ini istri pertama dari Nabi Allah Ibrahim. Ya. Kemudian dia memiliki supaya suaminya Nabi Allah Ibrahim ini untuk menikah dengan Hajar, berharap supaya mendapatkan keturunan. Alhamdulillah Allah takdirkan, ya, 1 tahun setelah itu, ada yang meriwayatkan 3 tahun setelah itu, Nabi Allah Ibrahim bersama istrinya Hajar melahirkan putranya bernama Ismail alaihissalam. Kemarin kita sudah sempat bahas juga anak-anak keturunan Nabi Allah Ismail, ya. Kan kemarin kita sempat bahas dia hobi berburu, ya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim karena sudah lama sekali nggak bertemu dengan anak dan istrinya, datang ke daerah Mekah pada saat itu. Namun pada saat itu tidak berjumpa dengan anaknya, dia hanya bertemu dengan menantunya. Menantu yang pertama ini, ya, beliau bernama Amarah binti Sa'ad. Nah, ini dari suku Amalik. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Allah Ibrahim tidak bertemu dengan anaknya,
istrinya Nabi Allah Ismail yang pertama ini, dia berkeluh kesah. Hidup kami begini, hidup kami begitu. Suami saya hobi berburu, pulangnya sebulan 2 bulan. Nah, ini berkeluh kesah. Maka ibu-ibu, kita buang jauh-jauh berkeluh kesah. Setuju? Curhat, Masya Allah. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim bertemu dengan menantunya ini, karena berkeluh kesah, Nabi Allah Ibrahim tidak suka dengan tabiat menantunya ini. Akhirnya beliau berpesan, jika suamimu pulang nanti, tolong sampaikan kepada beliau untuk mengganti palang pintu rumah ini. Masya Allah. Ini bahasa isyarat ya, zaman dahulu ya, mungkin zaman sekarang pun di daerah Arab sana itu ada bahasa halus isyarat. Kemudian tidak beberapa lama setelah itu, beberapa tahun kemudian, karena setelah disampaikan untuk mengganti palang pintu, akhirnya tidak berapa lama Nabi Ismail pulang. Kemudian dia sampaikan bahwa dia kedatangan tamu namanya Ibrahim. Wah, itu adalah ayahku, kata Nabi Allah Ismail. Ada pesan dari beliau, ada untuk mengganti palang pintu rumah ini. Nah, akhirnya Nabi Allah Ismail paham sekali apa yang dimaksud dengan ayahnya, suruh mengemasi semua pakaian-pakaiannya. Kemudian istrinya yang bernama Imarah binti Asad ini dipulangkan ya. Jadi dalam riwayatnya Nabi Allah Ismail bersama istrinya Imarah binti saat ini tidak memiliki anak. Tidak berapa lama setelah itu Nabi Allah Ismail menikah kembali dengan anak-anak keturunan dari masyarakat Jurhum, yaitu berasal dari Yaman. Dulu kita sudah sempat cerita, Nabi Allah Ismail tinggal dan menetap di wilayah Mekah. Tidak ada satupun orang-orang di sana. Kemudian ada dari kabilah Jurhum untuk meminta izin mengambil air dari Bunda Hajar, karena sudah ditemukan sumur Zam-Zam pada saat itu. Betul? Masih ingat ibu-ibu? Masih ya. Nah, ketika dia meminta izin untuk mengambil sumur Zam-Zam, air Zam-Zam, akhirnya dia menetap dan berkembang biaklah mereka di sana. Anak-anak dari Yaman, yaitu tepatnya kabilah Jurhum. Nah, Nabi Ismail istri keduanya ini adalah berasal dari kabilah Jurhum. Nah, dari kabilah Jurhum ini punya kisah lagi. Nabi Allah Ibrahim bertamu, kalau udah lama bertamu lagi, kemudian bertemu hanya dengan menantunya juga. Kebetulan Nabi Allah Ismail tidak ada di rumah pada saat itu. Nah, dari perbincangan Nabi Allah Ibrahim bersama menantunya yang kedua ini, istri yang kedua ini, bagaimana keadaan kalian, bagaimana kehidupan kalian? Ya, alhamdulillah, karena istrinya Nabi Allah Ismail ini yang keduanya adalah seorang mukminah. Dia selalu bersyukur, tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, karunia, nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Singkat cerita, Nabi Allah Ibrahim menitip pesan untuk mempertahankan palang pintu rumahnya. Masya Allah, di bahasa isyarat ya. Nah, dari istrinya yang kedua ini, yang berasal dari suku Jurhum, ya, ini memiliki 12 orang anak laki-laki. Kemarin kita sudah sempat cerita juga, 1 orang anak perempuan. Anak pertamanya bernama Nabayut, yang kedua bernama Khaidar, yang ketiga bernama Atbail, yang keempat bernama Mibsyam, kemudian Mibshima, Mahalat Duma, Misha, Taima, Yetur, Nefis, Kaiduman atau Ketma. Coba diulangi lagi. Ya, kemarin kita sudah sempat cerita. Ya, ibu-ibu yang kemarin hadir masih ingat ya? Jadi yang bersambung nasabnya anak dari Nabi Allah Ismail yang kedua, yaitu siapa namanya? Khaidar. Nah, dari Khaidar ini saya kemarin sudah sempat cerita tentang 22 jalur nasab yang dianggap sikoh, kuat secara periwayat hadisnya. Ya, mulai dari Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab
bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikir. Habis Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Mizar bin Ma'ad bin Adnan sampai Adnan. Nah, nanti kita akan ceritakan ya bagaimana kisah suku bangsa Quraisy, kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota Mekah. Insya Allah nanti kita akan kisahkan. Nah, kali ini saya akan loncat sedikit ya. Kita loncat. Sekarang kita berpindah kepada istrinya Nabi Allah Ibrahim dari Sarah. Kalau tadi dari Bunda Hajar ya, nasabnya bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Dari istrinya Hajar, Sarah ini diriwayatkan sudah lama tidak melahirkan anak mereka. Akhirnya berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah takdirkan Ibunda Sarah melahirkan seorang putra yang bernama, siapa nama putranya? Ishak. Ya. Nah, dari Ishak inilah nanti memiliki seorang anak. Nabi Ishak memiliki seorang istri yang bernama Ribka. Dari istrinya Ribka ini Nabi Ishak alaihissalam memiliki juga 12 orang anak laki-laki dan 1 perempuan. Ya, tadi dari jalurnya Hajar tadi berapa? 12 laki-laki, 1 perempuan. Nah, dari Ishak nanti itu ada 12 juga anaknya yang bernama Yakub. Ya. Jadi dikisahkan Nabi Ishak ini memiliki 2 orang anak. Ada yang mengatakan dia kembar. Pertama bernama Esau atau Esu, yang kedua adalah Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub ini sendiri adalah Israel. Ya, sekarang sudah hangat perbincangan ya. Di mana-mana kita lihat di seluruh platformnya media sosial tentang kebiadaban Israel. Ya. Tapi saya akan kisahkan karena sebenarnya Nabi Israel ini nama lain dari Nabi Yakub. Jadi yang kita bilang biadab itu Zionisnya, ya. Karena nanti saya akan kisahkan kepada ibu-ibu semua tentang keturunan beliau ini. Dari anaknya yang bernama Yakub, ya, dan Esau ini ada kisah yang sangat menarik. Jadi diangkat dari kisah-kisah Israeliat atau di dalam perjanjian lama ataupun juga perjanjian baru, bahwasanya 2 orang anak dari Nabi Ishak ini, Esau dan Yakub ini, ya, yang Esau ini memiliki perawakan seorang laki-laki perkasa, dada bidang, hobi berburu. Gimana perawakannya? Dada bidang, hobi berburu, berarti laki banget gitu. Nah, sementara Yakub orangnya biasa-biasa saja. Tapi Yakub ini adalah anak kesayangan dari ibundanya Ribka. Ya, suatu ketika ibundanya Ribka ini mendengar ada doa-doa yang mustajab yang akan diberikan kepada salah satu anak mereka. Jadi doa-doa mustajab ini di kemudian hari akan mendapatkan keturunan-keturunan mereka, para nabi-nabi. Ya. Nah, karena doa ini akan diberikan kepada salah satu anak mereka, dan Nabi Ishak ini di usianya yang sudah tua juga buta, tidak bisa melihat, sebagaimana nanti Nabi Yakub juga di usianya yang renta juga buta. Kenapa Nabi Yakub buta? Dia sangat sedih sekali dengan atas kematian anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini adalah rekayasa kakak-kakak mereka. Nah, ketika doa yang mustajab ini akan segera diberikan kepada salah seorang anaknya, ibunda Ribka ini memasangkan siasat, memasang bulu-bulu, ya. Kalau perawakan Esau tadi badannya berbulu, ya. Nah, dipasangkan bulu-bulu di tubuhnya Yakub, akhirnya diberikan kepada ayahnya, dipegang sama ayahnya. Ini badannya mirip Esau, tapi suaranya mirip Yakub, ya gitu ya. Tapi yang namanya orang tua ya nggak masalah, kita doakan saja, betul nggak? Kalau ibu-ibu di sini kalau menjadi orang tua kita pilih-pilih nggak? Nggak ya. Akhirnya doa mustajab ini didapatkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nah, mendengar
cerita ini akhirnya Esau pulang dari berburu, mereka bertikai, bertengkar hebat, ya, hampir bunuh-bunuhan. Nah akhirnya ibunda Ribka ini menyuruh Yakub ini untuk berangkat pergi ke kampung ayahandanya dulu di Babilonia atau Irak atau negeri yang kita sebut Kanaan, ya. Nah di sana dia disuruh bertemu dengan saudara ibunya yang bernama Laban. Siapa namanya? Ya, bukan Laban Perakat ya. Jadi dari ketika disuruh berangkat ke tempat pamannya, maka bertemulah Nabi Yakub ini sama pamannya. Nah pamannya Laban ini memiliki 2 orang anak gadis yang bernama Lia dan Rohil. Siapa namanya Bu? Lia dan Rohil, ya. Jadi ini kisahnya sebenarnya panjang kita kisahkan, tapi singkat aja ya. Pokoknya sesampainya aja ya Bu ya. Jadi ketika Nabi Yakub berkunjung ke rumah pamannya ini memiliki peternakan yang besar. Kemudian Nabi Yakub terpincut, jatuh hati kepada salah seorang anak dari pamannya Laban ini, yaitu Rahil. Ya, tadi kan Lea anak pertamanya, yang kedua Rahil. Nah, kemudian pamannya Nabi Yakub mengatakan kepada pamannya kalau dia pengen untuk memperistri Rahil. Kemudian pamannya ini ya mengiyakan. Nah, namun pada saat pernikahan itu dilangsungkan, Laban ini menikahkan justru bukan dengan Rahil, tapi dengan Lia. Nabi Yakub kecewa dong, ya. Kok saya pengennya Rahil dan dikasih malah Lia. Ya, Laban akhirnya sampaikan bahwa ini adalah kebiasaan tradisi kami di wilayah sini. Nah, akhirnya dengan berat hati Nabi Yakub akhirnya menerima. Kalau engkau hendak menikah dengan saudarinya Lia, yaitu Rahil, maka engkau harus menetap selama 7 tahun lagi di wilayah ini. Ya, berapa lama lagi? 7 tahun lagi. Nah, Nabi Yakub ini, beliau ini memiliki kelebihan dan mukjizat yang diberikan Allah, ya, bisa mentakwil mimpi, kemudian bisa mengawin silangkan domba-domba tertentu dengan corak warna tertentu dengan warna yang lain. Itu bisa menghasilkan domba yang kualitasnya, dagingnya bagus, bulunya bagus, kemudian ya pokoknya bagus semua udah, ya. Akhirnya domba-dombanya yang diberikan oleh pamannya Laban kepada Yakub akhirnya berkembang biak, ya. Tidak terasa waktu berjalan selama 7 tahun. Akhirnya Nabi Yakub menuntut kepada pamannya, mana istriku yang kau janjikan, Rahil. Nah dari Lea itu alhamdulillah Nabi Yakub memiliki 6 orang anak laki-laki, 1 perempuan. Ini saya kisahkan satu persatu ya. Tadi kita kisahkan semuanya berapa? 12 orang anak laki-laki, 1 perempuan. Nah dari istrinya yang bernama Lia ini punya anak pertama Ruben, Simeon, Levi atau dalam bahasa lainnya Lawai, kemudian Yehuda atau Yahuda, kemudian Isakar, Zebulon, yang perempuannya Dina. Jadi itu anak dari istrinya yang bernama Lia. Nah ketika dia sudah menikah dengan Rahil, karena sudah 7 tahun berlalu, akhirnya diizinkan menikah dengan Rahil juga. Jadi zaman dahulu, ya, zaman dahulu syariatnya Nabi Yakub itu boleh menikah saudari, ya. Kalau zaman syariatnya Nabi kita Muhammad SAW tidak boleh menikah ini, ya, yang saudari seibu. Nah singkat cerita, istrinya yang kedua Rahil ini sudah lama juga tidak mendapatkan keturunan. Akhirnya Rahil ini memberikan budaknya yang bernama Zulfa, yang bernama Bilha, yang untuk diperistri oleh Nabi Allah Ibrahim, oleh suaminya. Zaman sekarang ada yang begitu? Masya Allah, gak bakalan ada, betul ya Bu ya? Nah
Lia juga nggak mau ketinggalan, ya, nggak mau kalah beliau. Akhirnya dia berikan juga budaknya yang bernama Zulfa untuk dinikahi oleh suaminya. Berarti berapa orang istri Nabi Yakub? 4. Ya, 4 orang istri Nabi Yakub ini, ya. Ketika sama Rahil tadi udah lama nggak berapa keturunan, ternyata budak yang diberikan itu dari Rahil itu bernama Zulfa, itu punya anak namanya Gad dan Aser. Dari Zulfa punya anak dan Naftali. Berarti berapa orang anak? Berapa tadi? Tadi 6 tambah 4. Berapa? 10. Ya. Tidak lama setelah itu istrinya Rahil ini, istri Nabi Yakub, melahirkan anak yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam, dan adiknya bernama Benyamin. Jadi lengkap semua, ya, Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Dari mereka inilah nanti, ya, menjadi nabi-nabi bangsa Bani Israel. Ya, seperti kita kenal ada Nabi Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa. Pokoknya semua nabi itu yang di luar Nabi Muhammad itu nabi Bani Israel. Ya. Nah, ketika lengkap semua personilnya, anak-anak keturunan dari Bani Israel, ini disebut Bani Israel. Semua Bani Israel sudah belum tentu Yahudi. Paham ya? Yahudi ini nanti lahir dari anak Nabi Yakub bernama Ruben, tadi anak pertama, Simeon, Levi, Yahuda. Dari anak itulah nanti lahir Yahudi. Ya. Nah, kalau Yahudi sudah pasti Israel. Kalau Israel belum tentu Yahudi. Benar ya? Jadi dari anaknya Nabi Musa alaihissalam, dari anaknya Levi nanti lahirlah Musa, Harun, ada Ilyasa. Dari anaknya Benyamin nanti ada Yusuf. Jadi dari anak-anak mereka, dari anaknya Yahuda nanti lahir Daud, Sulaiman, ya, Zakaria, Yahya, Isa. Jadi itulah keturunan dari Bani Israel. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau habis makan bawanya ngantuk. Apa kabar ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Kalau disuruh berdiri loncat-loncat dikit nanti turun nanti. Ya. Waktu saya masih panjang Pak Robi? Masih panjang ya? Ya. Nah, tadi kita telah ceritakan tentang anak-anak Bani Israel ini, ya. Kita akan bahas kenapa bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang sampai saat ini kita lihat, ya. Ini sebenarnya bangsa yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ya. Sebenarnya bangsa Yahudi, Nasrani, semuanya itu adalah agamanya tauhid. Betul nggak? Ya. Kapan munculnya agama Yahudi? Nah, ini pada saat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam meninggal, maka terpecahlah Yahudi itu menjadi dua. Satu Israel, satu Yudea. Nah, Yudea inilah nantinya membunuh para nabi. Ada Nabi Sam'un diutus setengah mereka dibunuh, Zakaria dibunuh, Isa dibunuh. Ya, tapi Isa diselamatkan oleh Allah, dimeratkan. Ya, Nabi Yahya dibunuh, semua nabi dibunuh. Nah, ini adalah dari Yudea. Ya. Nah, ini tahun 930 Masehi. Nah, Nasrani itu munculnya kapan? Munculnya pada tahun 350 Masehi pada Konsil Nicea. Nah, itulah munculnya Nasrani. Ya. Saya akan kisahkan asal kata Yahudi ini berasal dari kata Huda. Artinya di dalam Al-Quran jelaskan inna hudna ilai, kami kembali taubat kepadamu.
Ini asal katanya. Dari asal kata huda. Ya, ini diambil dari ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah menjemput perintah wahyu di Bukit Tursina selama 40 hari lamanya. Nabi Musa ini menitipkan bangsa Bani Israel ini kepada saudaranya Harun. Harun tidak memiliki daya seperti Musa. Kalau Musa perawakannya kan tegas, orangnya keras, sekali pukul langsung mati. Ya, sementara Harun orangnya lembut. Nah, ketika Nabi Musa menitipkan Bani Israel kepada Harun, nah apa yang terjadi? Seorang pemuda yang bernama Samiri. Samiri ini karena dia tergoda oleh setan, akhirnya dia membuat sebuah patung dari anak lembu ya, patung anak lembu yang dicetak, anak sapi ya. Nah, nanti dia suruh orang Bani Israel untuk menyembah patung tersebut. Nah, akhirnya mereka menjadi penyembah berhala atau patung. Nah, disuruh sama Harun supaya tinggalkan itu semua. Apa kata Bani Israel? Tidak, kami akan tunggu setelah Musa kembali aja. Nah, setelah Nabi Musa kembali ke tengah-tengah mereka, akhirnya dengan tegas Samiri ini dihukum, kemudian diusir dari Bani Israel. Ya, nah itulah banyak kisah yang mengisahkan tentang siapa itu Samiri ini. Ada yang mengatakan dia adalah Dajjal, di riwayat lain dia adalah Bani Israel ini. Nah, keturunan-keturunan ini ada yang mengatakan yang menjadi Zionis zaman sekarang itu beliau. Ya, dari kisahnya ini sangat panjang ya, panjang ini tapi melebar kemana-mana takutnya. Ya, tapi mudah-mudahan cerita yang singkat, padat, mudah-mudahan ini mendapatkan iktibar kepada kita semua, yang menjadikan ibrah buat kita semua. Kemudian Nasrani itu asal katanya dari mana? Ini berasal dari kata nasara yansuru ansarun. Ya, ini diambil dari perkataan Nabi Isa kepada Bani Israel itu sendiri ketika berkata kepada Hawariyun. Ya, man ansari ilallah, siapa yang menjadi penolong-penolong agama Allah, kata Nabi Isa. Maka berkatalah Hawariyun, qalu Hawariyun nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah. Maka keluarlah istilah Nasrani buat mereka. Paham ya Ibu ya? Jadi kalau Yahudi ya, tadi kita sudah kisahkan sedikit kisahnya. Kemudian Nasrani berasal dari kata Nasara kan. Ya, kenapa orang-orang Yahudi menganggap Nasrani itu kafir? Ya, nah, kenapa orang Nasrani menganggap Yahudi kafir? Karena beriman itu harus secara kafah, mengimani nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Kalau orang Yahudi dia hanya percaya kepada Musa ke atas. Ya, ada Musa, ada Harun, ada Musa, ada Syuaib, ada Nabi Lut, ada Nabi Soleh, kemudian ada Hud, kemudian Ibrahim dan seterusnya. Nah, ketika lahir Nabi Isa, ini adalah bangsa Israel itu sendiri, mereka tidak mau beriman. Bahkan dia memfitnah ya Siti Maryam berzina. Karena bilang Nabi Isa lahir tanpa ayah, betul? Nah, itulah kisahnya. Ibu, halo Ibu, bisa fokus? Bisa fokus? Kalau fokus kita lanjutkan kembali, ya. Ini saya ceritanya kayak dongeng ya Bu. Kalau dongeng berarti nggak melekat dong, ya. Kalau ilmu yang kita sampaikan insya Allah melekat. Jadi itulah sejarah Bani Israel. Dan saya akan kisahkan pada kesempatan ini juga bagaimana setelah Nabi Allah
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Nah sekarang kita balik lagi ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengahnya Bani Quraisy yang manusia-manusia yang memiliki perilaku yang luar biasa, akhlak yang bobrok, ya, tidak segan-segan bahkan membunuh anak-anak turunan mereka sendiri. Jika mereka melahirkan anak perempuan mereka, maka ini dijadikan sebuah aib buat mereka, dan ini harus dibunuh. Waktu itu kita juga sudah bahas tentang bangsa Khuza'ah yang menguasai anak keturunan Nabi Allah Ismail, yaitu kabilah Jurhum. Kemudian datanglah raja mereka dari suku bangsa Khuza'ah ini bernama Amru bin Luhail. Kemarin kita sudah sempat kisahkan Amru bin Luhail yang membawa ajaran kesyirikan ke kota Makkah. Betul ya? Dialah orang yang pertama kali mengganti ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim. Nah, ini dikisahkan sampai 500 tahun lamanya. Ya, tadinya mereka beragama tauhid. Setelah datang Amru bin Luhail, kemudian dia syariatkan, kemarin kita sempat syariatkan tentang hewan-hewan tertentu, ya, ada bahirah, wasilah, saibah, kemudian ham. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Maidah 103 kalau nggak salah. Nah, inilah kelakuan dari Amru bin Luhail ini. Kemudian dia memerintahkan kepada seluruh masyarakat kota Mekah, ya, untuk membuat patung-patung berhala. Nah, akhirnya lengkap semua jenis-jenis patung berhala di kota Mekah. Maka setelah Nabi nanti berhijrah pada peristiwa Fathul Mekah, semua patung-patung berhala dihancurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kisah tentang Amru bin Luhail ini, sebagaimana baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya, pada sahabatnya, bahwa aku diperlihatkan tentang bagaimana Amru bin Luhail ini diazab oleh Allah. Dia sambil menyeret ususnya yang keluar, itu sambil diseret oleh Amru bin Luhail ini. Ya, jadi Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang siksaan yang diberikan Allah kepada Amru bin Luhail ini. Amru bin Luhail ini juga nanti akan digantikan oleh pemimpin berikutnya yang bernama Hubban. Ya, pemimpin dari suku bangsa Khuza'ah ini, mohon maaf, bernama Hulail. Nah, nanti Hulail ini memiliki seorang anak gadis yang cantik jelita bernama Hubban. Jadi masyarakat Khuza'ah menguasai hampir wilayah Mekah itu 500 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun lamanya, ya, dari tangannya anak-anak keturunan dari Nabi Allah Ismail yang menikah dengan kabilah Jurhum. Mereka hidup bersosial dengan masyarakat Jurhum, ya, suku bangsa Khuza'ah. Mereka berdagang, bertransaksi segala macam. Namun dalam urusan pernikahan, suku bangsa Khuza'ah ini tidak mau menerima lamaran dari keluarga anak-anak keturunan dari kabilah Jurhum atau anak keturunan Nabi Ismail. Nah, untuk pertama kalinya anak-anak keturunan dari Nabi Allah Ismail atau kabilah Jurhum, ya, yang bernama Qusay bin Kilab. Tadi kita sudah bahas tadi apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Yang ini yang akan kita kisahkan nenek moyangnya baginda Rasulullah yang ke-6. Jadi Qusay bin Kilab ini kemudian karena merasa hidup mereka tertindas oleh kekuasaan dari suku bangsa Khuza'ah di wilayah Mekah, padahal mereka lah yang membangun peradaban di wilayah Mekah, namun akhirnya karena ketidakberdayaan mereka dikuasai oleh suku bangsa Khuza'ah. Ya, ketika dikuasai,
melihat ketidaksewenang-wenangan ini, Qusay bin Kilab ini akhirnya memperbaiki keadaan ekonominya. Dia berdagang ke wilayah lainnya di kota Mekah. Akhirnya dia menjadi orang terkaya di kota Mekah. Qusay bin Kilab menjadi orang terkaya di kota Mekah. Karena dia udah kaya, akhirnya Qusay bin Kilab ini mencoba untuk melamar anak gadisnya Raja Hulail yang bernama Hubba. Ya. Akhirnya karena melihat kekayaan Qusay bin Kilab ini, ya Raja Hubba ini menerima, meskipun ini dari anak keturunan bukan dari suku bangsa Khuza'ah, yaitu dari keturunan bangsa Jurhum. Nah, untuk pertama kalinya suku bangsa Jurhum menikah dengan kabilah Jurhum, kabilah Khuza'ah. Ya. Akhirnya Raja Hulail kemudian menjadikan Qusay bin Kilab ini menantunya selama hidupnya. Qusay bin Kilab ini orang berbakti, kemudian menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak keluarganya. Nah, hingga suatu ketika Raja Hulail ini wafat atau meninggal. Apa yang terjadi? Qusay bin Kilab memasang siasat. Ya. Akhirnya Qusay bin Kilab ini menobatkan dirinya sebagai raja pengganti berikutnya. Ya. Akhirnya dia apa? Menobatkan menjadi raja. Padahal yang raja itu sebenarnya dari suku bangsa Khuza'ah. Sebenarnya Khuza'ah ini adalah pendatang ya, penjajah yang menguasai wilayah Mekah tersebut. Nah, akhirnya ketika dia menobatkan diri sebagai raja, pihak-pihak dari keluarga Hulail ini tidak menerima. Akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka. Akhirnya banyak yang terbunuh di antara mereka, ya, membunuh satu sama lain. Dari Bani Jurhum, mereka kumpulkan semua anak-anak keturunan dari Nabi Allah Ismail yang menikah dengan kabilah Jurhum. Khuza'ah juga berkumpul, sehingga berkumpullah dua kubu ini, mereka saling menyerang dan pertumpahan darah yang sangat banyak sekali memakan korban. Ya, akhirnya karena mereka panik dari kedua belah kubu ini, ya, untuk mencoba mengadakan sebuah perundingan, ya, supaya mereka berdamai. Ada seorang yang sangat dituakan pada saat itu, orang yang usianya berusia sekitar 120 tahun. Cuman dia orang yang sangat disegani. Nah, orang inilah yang nantinya mendamaikan kedua belah pihak, kemudian bertanya kepada masing-masing, baik itu dari kabilah Jurhum maupun dari suku bangsa Khuza'ah, yang bernama Ya'mur bin Auf. Jadi usianya tua, 120 tahun, tapi memiliki kebijaksanaan. Orangnya pandai sekali melobi, ya kan? Ya, akhirnya Ya'mur bin Auf bertanya kepada siapa? Qusay bin Kilab, kenapa engkau menobatkan dirimu sebagai pengganti raja berikutnya, wahai Qusay bin Kilab? Ya, Qusay bin Kilab akhirnya sampaikan kepada Ya'mur bin Auf ini, ya bagaimana tidak, dahulu nenek moyang kami, Nabi Allah Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian menikah dengan kabilah Jurhum. Kami yang membentuk peradaban, kami yang membangun pemukiman di wilayah sini, kami yang begini, kami, dan disebutkan semuanya kami. Akhirnya apa? Ya'mur bin Auf bertanya kembali kepada Bani Khuza'ah, suku bangsa Khuza'ah, bagaimana pembelaan kalian suku bangsa Khuza'ah? Kalau kata dari Qusay bin Kilab, ya mereka penjajah, mereka menguasai kami, mereka begini dan seterusnya. Nah, ketika ditanya ke suku bangsa Khuza'ah, tidak ada pembelaan. Ternyata mereka benar adalah orang yang menjajah. Maka dengan keputusan yang diambil oleh Ya'mur bin Auf yang usia 120 tahun ini, menobatkan pengganti raja berikutnya, itu adalah dari kabilah Jurhum yang bernama Qusay bin Kilab.
Qusay bin Kilab ini karena adalah seorang raja yang sangat berpengaruh, sangat mengayomi, ya. Dia ini banyak sekali melahirkan anak-anak keturunan mereka. Ada yang bernama Abdidar, kemudian ada yang bernama Abdumanaf. Banyak sekali anak-anaknya. Yang paling terkenal itu Abdidar. Nah, Abdidar ini sebelum nanti Qusay bin Kilab meninggal, dia menitip selembar surat bahwa yang akan menggantikan beliau menjadi raja berikutnya itu adalah Abdidar. Tapi sebenarnya yang paling menonjol di antara anak-anaknya semua, ya, dalam urusan politik, militer dan segala macam itu adalah Abdul Manaf. Nah, ketika Qusay bin Kilab wafat, maka pengganti raja berikutnya adalah Abdidar. Nah, di zamannya Qusay bin Kilab ini mereka mendirikan sebuah auditorium, ya, yang besar, yaitu bernama Darun Nadwah. Pernah dengar nama itu? Darun Nadwah, pernah dengar Ibu semua? Darun Nadwah ini adalah tempat yang sangat besar, kemudian mereka dalam mengadakan perundingan, kemudian pesta segala macam itu di ruangan tersebut. Bahkan para petinggi-petingginya Bani Quraisy itu kalau hendak melakukan siasat atau strategi, bahkan untuk mencelakai baginda Rasulullah di Darun Nadwah tersebut. Kemudian pemegang kunci Ka'bah juga Qusay bin Kilab ini. Nah, maka setelah Qusay bin Kilab ini wafat, pengganti berikutnya adalah anaknya bernama Abdidar. Akhirnya diserahkan kepada Abdidar untuk pemegang kunci Ka'bah, juga mengawasi Darun Nadwah. Nah, ketika Darun Nadwah ini kemudian kunci Ka'bah dipegang dari Abdidar, kemudian Abdidar wafat. Kemudian Abdidar keluarganya adalah keturunannya bermaksud untuk melanjutkan titah atau kepemimpinan itu dari keturunan dari Abdidar. Tapi dari pihak pamannya Abdul Manaf tidak terima itu, ya. Nah, karena dulu kakek kita Qusay bin Kilab, ya, seharusnya kakek kami nih Abdul Manaf yang mendapatkan yang ngurusin kunci Ka'bah dan segala macam. Nah, akhirnya mereka sampai hampir ribut besar, dan akhirnya ada orang yang mendamaikan dan tidak terjadi pertikaian. Nah, akhirnya pemegang kunci Ka'bah tetap kunci Ka'bah tetap dipegang oleh keluarganya Abdidar, ya, termasuk Darun Nadwah. Namun dalam urusan untuk memberikan makanan dan minuman para jemaah haji itu khusus ditugaskan kepada Abdul Manaf. Kepada siapa? Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf ini dia memiliki 4 orang anak. Ada Abdus Syam, kemudian ada Naufal, kemudian ada Al-Muttalib, kemudian ada Hashim. Ya, Hashim inilah nanti melahirkan seorang anak yang bernama, siapa anaknya? Siapa namanya anak Hashim? Abdul Muttalib. Ini bisa. Jadi Hashim memiliki anak bernama Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib inilah nantinya melanjuti tugas untuk melayani orang-orang yang berhaji atau berumroh, memberikan makanan dan minuman. Maka Abdul Muttalib ini insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas dan kupas sejarahnya, kemudian bagaimana nantinya datangnya suku bangsa dari Habasyah, yaitu seorang raja yang berhasrat untuk menghancurkan kota Mekah. Maka peristiwa itu disebut peristiwa apa? Bukan, peristiwa Al-Fil, pasukan bergajah. Nah, ya, dari kisah itu nanti kita akan sampaikan tentang
dilahirkannya manusia yang mulia, baginda Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Kemudian cerita tentang sejarahnya Abdul Muthalib ini, bagaimana nantinya dia sempat hampir dibunuh juga oleh bapaknya karena apa? Karena diundi ya, karena ya anaknya nanti Abdullah, ayahnya Nabi. Ini kisahnya sangat luar biasa, kita akan kisahkan insya Allah nanti di lain kesempatan. Karena saya lihat ibu-ibu habis makan ya, saya pun juga bawahnya juga ngantuk. Dan insya Allah nanti di lain kesempatan mungkin ibu-ibu bawa pulpen ya, jadi biar bisa catat secara runut ya kan tentang kisah demi kisah. Nah ini nanti belum kita kisahkan bagaimana sejarah masuknya agama Yahudi dan Nasrani ke Jazirah Arab, bagaimana ini bisa terjadi ya, sementara orang itu Arab itu agamanya Islam gitu kan. Nah bagaimana nantinya daerah yang bukan menjadi namanya sekarang Jazirah Arab ya, bagaimana nanti kisahnya sahabat-sahabat baginda Rasulullah berdakwah ke negeri-negeri tersebut, mereka terjadi perubahan bahasa mereka ya, percampuran bahasa, maka daerah itu misalkan Irak itu namanya juga termasuk Jazirah Arab, Mesir Jazirah Arab. Nah ini baginda Rasulullah mengutus delegasi beliau ya, bagaimana nanti pada versi Madinah Nabi Allah Muhammad SAW berhijrah. Sebelum berhijrah ke Madinah, beliau ada peristiwa namanya Baitul Aqabah ya, Baitul Aqabah 1, Aqabah 2, baru setelah itu hijrah ke Madinah. Nah ini kisah-kisahnya sangat luar biasa, kita bahas nantinya. Setuju ibu semua? Kalau kisah sebenarnya saya tadi berdongeng ya Bu ya. Mudah-mudahan dalam mungkin ribuan kata-kata yang saya sampaikan, satu aja yang ibu-ibu ingat ya kan. Mudah-mudahan nanti ceritakan dan insya Allah menjadi asbab hidayah. Mudah-mudahan menjadi amal berterusan buat kita semua. Kita belajar bangga berada di komunitas BES ini. Ada program SLC yang membentuk sebuah ukhuwah yang sangat luar biasa dari berbagai negara, dari berbagai daerah, bersuku, berbangsa ya. Ini sekarang kan Malaysia, Brunei ya, insya Allah sebentar lagi juga ikut program SLC. Ini bisnis yang sudah selayaknya dan sepatutnya kita perjuangkan ya, demi untuk orang-orang yang kita cintai ya, orang-orang yang sudah terlalu lama menunggu kesuksesan ibu-ibu semua ya, kita wujudkan segera. Mudah-mudahan di tahun ini juga kita bisa berangkat umroh bareng sekeluarga. Mudah-mudahan kita bisa haji furodah bersama ya, seperti kemarin Pak Zainal ya, Masya Allah luar biasa. Istrinya Pak Zainal, ibu ada sini? Mana? Masya Allah, selamat ya Bu. Saya haru sekali melihat beliau. Jadi kami punya kisah dengan Pak Zainal. Waktu di awal sebelum berangkat ngajak keluarga, beliau sempat kehilangan paspor di bandara. Beliau nangis, ini kenapa begini dan begini. Sabar Pak, ini ada rencana yang indah yang Allah berikan. Ternyata sampai di depan Ka'bah beliau nangis ya, nangis jadi-jadinya, pengen banget berangkatin umroh sekeluarga. Alhamdulillah, wasilah dari bisnis ini Allah wujudkan, Allah takdirkan beliau mengajak 9 orang keluarga tercinta beliau. Kalau Pak Zainal bisa, berarti kita juga bisa. Mudah-mudahan tahun ini juga adalah tahun beruntung kita. Di program nanti Grand Success Seminar yang paling fenomenal, 12.000 sebanyak mungkin kita undang teman-teman kita. Jika kita sayang kepada keluarga kita, jika kita sayang kepada orang-orang tercinta kita, maka ajaklah mereka. Bukan hanya GSS, tapi yang paling penting adalah program itikaf ini, program SLC yang menggetarkan iman kita ya. Kalau iman lagi kendor, obatnya apa? SLC, dengerin tausiah, dengerin ceramah. Kalau motivasinya lagi kendor, ikutin kemana?
seminar, sering-sering dengerin video motivasi. Apa kabar? SLC. Masya Allah. Ya, kami bangga, saya juga bangga berada di komunitas ini, ibu-ibu semua. Alhamdulillah udah memberikan kesempatan juga buat saya berbagi sedikit ilmu. Ya, sekali lagi saya bukanlah ustadz. Latar belakang saya latar depan sekarang. Kalau background saya dulu sekeluarga kami bertiga, adik kakak, Bang Aldo, Bang Rio, Aldi. Kita dulu optik kacamata. Dulu pernah tertipu namanya bisnis investasi. Ya, janji duduk manis dapat uang, ternyata sengsara. Dulu kami dimiskinkan kalau bisnis yang tidak tahu judulnya. Kami bertiga, ada 3 orang adik kakak, ya, dimiskinkan berjamaah. Ya, tapi alhamdulillah wasilah di BES ini Allah takdirkan kita kaya berjamaah, bisa berbarengan lagi. Ya, nggak masalah. Misalkan Pak Rio dapat lusunya dia sendiri 5, Pak Jodoh dia sendiri 10, ya kan, mobilnya 13 atau berapa saya udah lupa. Saya nggak apa-apa, cuman sekian gitu kan. Ya, ibu-ibu semua yang hadir di program SLC ini pasti dapat. Maka mulai dari sekarang berpikirlah positif, ya, jangan pernah katakan tidak bisa, ini bukan bidang saya nggak pengalaman, saya nggak begini, saya nggak begitu. Intinya belajar, ya, upgrade diri, penting upgrade ilmu. Jangan lupakan, jangan pernah bolong sekalipun program SLC, ya, karena di program SLC ini luar biasa. Ya, ini kalau saya cerita sedikit nanti dibilang gimana. Testimoni sedikit ya. Alhamdulillah saya berada di SLC ini, saya pribadi dulu sholat ya bolong-bolong. Jujur, sholat dulu bolong-bolong. Ternyata benar kata pepatah, ya, kalau pepatah bahasa Inggrisnya, the bird of the same feather flock together. Apa artinya? Burung-burung yang sejenis hanya hinggap di dahan yang sama. Betul? Jadi setelah kita berteman dengan para ustadz, para kiai, para santri, alhamdulillah, ya, tadinya sholat bolong-bolong, sekarang alhamdulillah tepat waktu. Dulu sholat di masjid itu berat, sekarang sudah kewajiban. Kayaknya kalau belum sholat di masjid, kayaknya itu belum afdol. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di ruangan ini, ya, nggak perlu ke masjid ibu-ibunya, cukup bapak-bapaknya aja. Ya, saya doakan ibu-ibu semua, ya, bisa memboyong keluarga-keluarga tercinta ke tanah suci, umroh bareng, haji furoda. Amin. Amin ya Allah. Mungkin itu aja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, ya. Apa? Masih lama? Nah, tapi ibu-ibunya udah ngantuk. Ya mungkin next ya Bapak. Ya. Gak apa-apa, saya sudah ya Bu ya. Karena kalau memang ngantuk, nggak connect, konsentrasi, bukan hanya cuma konsentrasi ibu yang buyar, saya pun juga buyar. Puyeng nanti nama-namanya jadi lupa. Daripada lupa, mendingan kita sudahin dulu, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dulu.